Jadi saya punya pohon melati Belanda, melati Belanda, namanya air mata pengantin, warna pink. Nah ini tadi pagi saya lihat itu ada lebah yang lagi cari madu gitu. Nah saya pikir ini akan jadi satu footage yang menarik untuk saya jual, maka hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang cara membuat footage bunga, ada lebahnya. Ini kita harus nunggu momen ya. Jadi stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah support ya. Jadi seperti tadi saya bilang, saya tuh punya tanaman gantung air mata pengantin yang saya beli di toko tanamannya sahabat saya, namanya Mas Wawan di Pasti ya, Jogja. Itu hari ini saya lihat ada satu lebah yang muter-muter aja di bunga itu. Maka saya pikir saya tuh suka sesuatu hal yang nature gitu. Makanya kalau footage, karena hari ini itu nggak ada angin, maka dia itu nggak ada satu pergerakan daun. Jadi motionnya tuh nggak ada, sehingga kalau nggak ada pergerakan ya kayak foto gitu. Nah bagusnya adalah hari ini alhamdulillah kita diberkati dengan satu ekor lebah yang muter-muter nganging-nganging di atas sana sambil dia cari madu. Makanya saya akan membuat footage, saya akan tunjukin nanti caranya dan hasilnya seperti apa kepada teman-teman semua, sehingga memberikan ide teman-teman untuk bisa bikin footage dari rumah saya. Ini di rumah saya di carport ada jemuran, ada kandang ayam bekas di belakang. Jadi ini di rumah saya. Jadi kalau cari duit itu, kalau kita cuma sekedar bicara duit ya, sebenarnya internet itu memudahkan kita untuk bisa cari uang tanpa kita harus kemana-mana. Nah kemana-mana itu tujuannya cuma satu, kalau buat saya sekarang itu adalah bernetworking dan bersosialisasi. Makanya teman-teman stay tune, habis ini saya tunjukin settingnya di kamera saya. Kita akan bikin footage. Lebahnya masih ada di sana muter-muter. Ikuti terus guys. Wow, lebahnya barusan terbang lewatin saya. Oke, jadi alhamdulillah ada rezeki. Jadi hari ini saya sudah ngevlog pakai iPhone X ya, 64 GB. Ini cukup sekali buat bikin foto. Kemarin foto roti bekas Jumatan, berkat Jumatan ya. Ada yang approve, ada yang ditolak. Kemudian foto sendal, ada tulisannya logo tombol-tombol PlayStation-nya ditolak semua. Ya, namanya juga nyoba ya. Jadi intinya bukan karena iPhone-nya, tapi karena satu technical ya. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan peralatan. Orang foto saya apa tuh, selain asbak sih udah $1 ya. Kemarin foto apa lagi, makanan laku juga pakai handphone Samsung A10s sebelum saya murtad ke iPhone ya. Jadi hari ini saya akan bikin footage pakai Canon EOS M. Ini kamera ini saya pernah review, nanti teman-teman cek aja link di atas ya. Itu saya sukanya dibandingin EOS M saya yang dicuri dulu. Ini tuh LCD-nya bisa ditekuk gini loh teman-teman. Nah ini. Jadi kalau saya nanti ngerekam di atas itu, kan kalau posisinya lurus LCD-nya kadang-kadang nggak enak gitu. Karena ini posisi si kamera ini nanti akan saya naikin gitu. Nah, ini saya akan tunjukin, ngeliatin si lebah ini. Jadi memang rada tricky ya. Nah ini hari ini kita terang. Jemuran insya Allah bisa kering ya. Nah ini kalau nanti pakai Canon EOS M10 ada namanya menu tanggal, hari, bulan, jam dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman males di skip aja. Saya juga belum nemu gimana caranya biar dia tidak muncul terus ya. Tapi hari ini saya pakai lensa 18-135. Ini lensa sapu jagat, teman-teman bisa beli. Ini sekarang udah murah kok, ada yang di bawah 2 jutaan gitu. Sebenarnya dulu bisa dapat di bawah 2 jutaan, cuman tuh pada waktu itu saya dapatnya mint condition, jadi harganya sampai 3,5 juta. Dan pakai adapter Meike bisa, linknya ada di bawah. Meike MKC
AF4. Ini serinya punya saya. Nah, kalau dulu saya kan pernah pakai lensa Fujian 35 mm fix. Nah, itu bagus blurnya. Cuman masalahnya cuma 35 mm. Jadi kalau saya ngerekam yang lebah itu aku didintok gitu. Maksudnya itu takut disengat gitu. Makanya ini saya pakai range bener-bener 135 ya. 135. Ini sambil nyari mana lebahnya. Neng di toko ya. Nah ini sambil nyari lebah. Nah ini saya pindah dulu ke mode video. Saya 100% auto ya. Kalau cuacanya kayak begini, teman-teman ISO-nya 100 aja. Itu akan lebih lembut, akan lebih tidak gampang noise. Nah ini sudah mulai ada lebah. Dia posisi ada di dekat daun. Oke, di bagian bunga bagian atas saya akan mulai stand. Saya langsung rekam aja. Oke, dia sudah muter-muter di atas. Kemudian saya pakai ISO 100, terus diafragmanya 7,1 sama shutter speednya 1/160. Jadi harapan saya tuh kalau pakai lensa tele kayak punya saya ini, walaupun dia f-nya cuma mentok di 5,6 atau bahkan saya setel di 7,1, outputnya tetap belakangnya blur. Itulah menariknya lensa zoom. Nah ini saya sampai sekarang udah 30-an detik sekian. Jadi biasanya nanti saya akan potong, kemudian saya akan cari yang benar-benar pas si lebah itu muter-muter. Oke, nah ini di halaman saya kebetulan juga ada ini namanya bunga telang. Nah ini kita akan bikin juga. Memang dia tidak dikerubungi sama si om lebah ini. Cuman ya kita akan bikin juga ya footage-nya ya. Ya maksudnya sekali saya keluarin kamera tuh sekalian gitu. Kalau bolak-balik males ya. Dilebai. Raon norek nek misalnya yang di bunga telang ini. Ini saya mundurin dulu. Oke. Saya kepengen bikin cropping yang cukup ekstrim ya buat bunga telang ini. Sebentar. Oke. Nah, bunga telangnya bagusnya saya dapat angin. Nah, makanya nih kalau mau kerja jangan lupa berdoa karena angin ini nih bantuan nih Gusti Allah nih. Ya bisa sih kita tiup-tiup, cuman kan males juga niup-niup gitu. Nah ini yang sedang teman-teman saksikan ini videonya ini ada negative space-nya di bagian kiri atas sampai ke bagian tengah ya, dia membentuk diagonal. Ini ada negative space-nya, jadi saya berharapnya orang bisa kasih quote, bisa kasih tulisan macam-macam gitu. Oke. Saya baru upload di Shutterstock sih ini, Pond 5-nya belum ada waktu tuh. Ini udah 35 detik sekarang. Oke. Nah, sebenarnya ada burung juga di belakang sana, cuman bingung nih. Ya kurang lebih begitu deh. Jadi pembuatan footage hari ini udah selesai. Saya sudah kasih sharing kepada teman-teman speknya, settingan alatnya seperti apa. Jadi semua peralatan saya ada di description di bawah. Terima kasih kalau teman-teman membeli lewat link Shopee affiliate saya atau Tokopedia saya. Jadi saya ada commission share tanpa ya, sekali lagi tanpa teman-teman harus membayar lebih. Ini adalah jadi bayarnya sama. Tinggal si Tokopedia dan Shopee itu memberikan saya afiliasi untuk jasa afiliasinya saya. Nah, kita saya pakai Velbon DV 6000. Nih. Ini saya beli kemarin di Balikpapan 1,6 juta berapa gitu. Cuman steady banget, saya bawa ke Hong Kong, saya bawa ke Maldives, Bali, stabil. Terus hoodnya kemarin di Museum Kapal Selam Pasopati kepentok kapal selam, belum saya beli 50 ribuan murah. Jadi teman-teman gitu ya. Ini saya mau sharing sedikit. Saya kemarin habis dengerin satu reels tentang si Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita tuh yang hebat itu. Itu dia bilang begini, intinya tuh
perbedaan orang Indonesia dan orang di luar negeri sana, khususnya Amerika ya, pada waktu itu beliau cerita tentang Amerika itu adalah orang Indonesia tuh kebanyakan bekerja keras, sedangkan asetnya diam. Nah, sedangkan kebalikannya, orang-orang di luar negeri itu banyak yang asetnya bekerja 24 jam non-stop, 365 hari setahun non-stop, sedangkan dia biar bisa take vacation atau liburan. Teman-teman banyak lah cari reelsnya itu banyak. Nah, sebenarnya apa yang saya sharingin di sini nih, kalau kita ngelihatnya skeptis itu ya hanya akan recehan mas, cuman $1, $3 gitu ya. Cuman kalau dapetnya sambil tidur, saya mah happy aja, saya syukur itu. Maka dari itu vlog ini akan selalu sharing tentang metode-metode dan bahan-bahan ide-ide bikin karya yang saya maunya teman-teman itu bekerja menyerupai saya. Jadi satu kali kerja for life. Jadi satu kali kerja buat selamanya. Makanya ini bukan cara kaya cepet. Ini cara kaya dengan model lambat. Cuman yang akan kita bikin adalah sebuah karya yang akan bekerja terus 24 jam non-stop satu hari sampai setahun tanpa perlu kita harus ngurusin itu karya gitu. Beda kalau kita ke galeri ya, mungkin kalau saya kayak Pak Avandi, kayak Pak Amri Yahya, mungkin saya lukisannya bisa belasan miliar gitu. Cuman kalau saya cuman orang biasa kayak begini kan ya, bahasa gampangnya tuh tahu diri lah. Jadi saya jualan ya bersaing di Red Ocean Market, cuman sama-sama saya berdarah-darah, tapi mending saya satu kali kerja buat selamanya gitu. Makanya kalau ebook jualan foto dengan Shutterstock itu kan bener-bener literally saya kasih teman-teman satu mindset yang kuat bagaimana kita sebaiknya mulai menjual karya digital. Kalau teman-teman masih bekerja sebagai fotografer yang menjual produk fisik, nggak apa-apa. Saya juga masih jualan album wedding kan sampai sekarang. Cuman kalau kita dapat filenya, dijual filenya digital kan kita dapat uang selamanya gitu. Kalau kayak tadi itu saya bilang tentang ini ada negative space, ada satu komposisi. Itu sebenarnya gampang dan saya pernah sharing di vlog. Secara khusus ada di, kalau tentang komposisi teknikal itu ada di buku saya yang ebook saya yang Shutterstock itu mostly masalah teknikal ya. Jadi begitu. Makanya ya udah bikin karya deh. Saya bikin aset sebanyak-banyaknya digital yang bisa membuat saya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi itu tuh saya tidak perlu ngurusin satu kata yang namanya finansial. Jadi sekarang boleh pas-pasan, sekarang boleh ya biasa-biasa, cuman anak kan makin besar, kebutuhan rumah tangga makin besar. Nah, tujuan vlog ini tuh sebenarnya begitu. Makanya saya juga berkarya dari rumah, teman-teman juga dari rumah. Jadi mari kita mendulang dolar bersama-sama. Jadi gitu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman membuat footage. Bismillah, mudah-mudahan laku. $35, $50 gitu, mudah-mudahan begitulah. Jadi sekali lagi terima kasih sekali teman-teman sudah mengapresiasi saya, sudah nonton vlog ini sampai habis, sudah subscribe, sudah berbelanja lewat link Shopee affiliate saya, Tokopedia affiliate saya. Saya terima kasih sekali teman-teman benar-benar mensupport saya untuk terus kasih ide-ide. Kemarin habis bikin sharing ya, ini udah sharing ke-7 dengan Kominfo DIY tentang memotret untuk ibu-ibu UMKM. Nah, istri saya bilang, Pam bikin dong playlist tentang UMKM tuh bagaimana caranya ibu-ibu tuh motret peci, motret kacang goreng, peye, emping. Saya pikir menarik juga gitu. Saya bisa bikin konten, dapat AdSense pastinya. Teman-teman yang bekerja di UMKM bisa mendapatkan ide bagaimana memotret dengan smartphone ataupun kamera ataupun apapun yang teman-teman miliki. Jadi mudah-mudahan playlist itu bisa segera saya realisasikan, playlist tentang memotret untuk produk UMKM. Jadi ya mohon doanya, ada energi lagi untuk bikin playlist baru. Stay tune, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.